Siapa yang pernah nonton film animasi berjudul Monster Inc? Kisah tentang monster-monster yang memanen ketakutan dari anak-anak untuk mendapatkan energi bagi dunia monster. Atau barangkali Anda lebih familiar dengan film kartun Toy Story, A Bug's Life, Finding Nemo, ataupun The Incredibles. Saya meyakini setidaknya Anda sudah menonton salah satu film dari berbagai film yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pengalaman Anda menonton film-film tadi? Mari kita bandingkan dengan film animasi yang kita tonton saat kita kecil. Masih ingat kan dengan film Beauty and the Beast, Alice in the Wonderland, Aladdin, Snow White, Pinocchio, dan seterusnya. Film-film klasik yang bisa jadi sampai sekarang masih Anda ceritakan ke anak-anak Anda. Atau barangkali Anda termasuk orang moderat yang memilih alternatif ketiga, film animasi semacam Ratatouille yang mengisahkan tikus yang ini jadi koki, atau barangkali Anda lebih familiar dengan film Wall-E, Up, Brave, Monster University, The Good Dinosaurs, Cars, dan Coco. Saya sendiri suka pilihan pertama dan alternatif ketiga. Boleh dong pilih dua pilihan, ya nggak? Ya nggak? Tahukah Anda kalau pilihan pertama adalah film animasi yang diproduksi oleh Pixar, sedangkan film animasi pilihan kedua adalah film animasi yang diproduksi dan dipasarkan oleh Disney. Dan pilihan ketiga adalah film produksi Disney Pixar. Sudah menjadi rahasia umum ya kalau Disney dan Pixar menjalin kerjasama semenjak tahun 90-an. Dan Disney mengakuisisi Pixar di tahun 2006 senilai 7,4 miliar US dollar. Saya mau berbagi dua rahasia besar dari Disney dan Pixar. Pertama, David A. Price dalam bukunya yang berjudul The Pixar Touch, The Making of Company, menceritakan sebuah fakta bukan Apple lah yang membuat Steve Jobs kaya raya, tapi Pixar lah yang membuat Steve Jobs kaya raya. Pada awalnya, setelah Steve Jobs dipecat dari Apple, setahun setelah Steve Jobs nganggur, Steve Jobs nyari-nyari kegiatan tuh. Di tahun 1985, Steve Jobs kemudian membeli The Graphic Group dari divisi grafis komputernya Lucasfilm. Kalau teman-teman familiar dengan Star Wars, nah itu diproduksi oleh Lucasfilm. Dan Steve Jobs membeli divisi tadi senilai 5 juta US dollar. Divisi tadi diubah menjadi perusahaan bernama Studio Animation Pixar. Ceritanya kita parkir sampai di sini dulu ya. Saya akan bagikan koneksinya kemudian. Kenapa Pixar bisa menjadi mesin uang bagi Steve Jobs. Rahasia kedua, kekayaan Disney semakin naik signifikan semenjak tahun 2006. Mari kita kembali ke masa lalu sebentar. Sekitar tahun 90-an. Apa yang teman-teman perhatikan dari dunia peranimasian Disney? 1, 2, 3. Iya, betul sekali. Disney tidak banyak membangun karakter baru yang nempel di ingatan penggemar Disney. Setidaknya Disney hanya menciptakan 5 tambahan karakter yang nempel di era 90-an. Beauty and the Beast, Aladdin, Lion King, The Little Mermaid, dan Pocahontas. Ini tokoh-tokoh karakter baru yang diciptakan di era 90-an dan nempel bagi kita. Di satu sisi, film Disney tahun 90-an tidak sesukses film Pixar. Padahal kesuksesan karakter akan menjadi bisnis long lastingnya Disney. Karakter yang sukses akan menjadi sumber penghasilan penjualan action figure, royalti atas penggunaan karakter, penjualan souvenir, dan seterusnya. Hal ini diperparah lagi dengan keputusan CEO Disney Michael Eisner untuk menutup operasional film animasi di Florida. Gila nggak tuh, Disney yang dikenal dengan film-film animasinya malah operasional film animasinya ditutup. Berasa nggak masuk akal banget ya. Dengan kekalahan film-film Disney, apakah artinya Disney tidak bertumbuh secara perusahaan tahun 90-an? Tidak juga. Semenjak kepemimpinan Michael Eisner, secara valuasi sebenarnya Disney bertumbuh. Sepanjang era 90-an saja, Disney memulai harga sahamnya di angka 8,34 US dollar di awal Januari 1991 dan menjadi 30 US dollar di akhir 2000. Artinya secara saham naik sebesar 247% dalam waktu 10 tahun atau secara rata-rata naik sebesar 24,7% setahun. Kejayaan Disney di era itu diperoleh dari akuisisi Disney atas televisi ABC dan ESPN, membeli studio film Miramax,
mendiversity bisnis melalui bisnis properti, food and beverage, dan diversity products lain yang tidak punya hubungan langsung dengan bisnis utama Disney. Namun, dari kesuksesan yang dicetak Michael Eisner, Roy E. Disney, anak dari Roy O. Disney dan ponakan dari Walt Disney, sang pendiri Disney, membuat kampanye Save Disney. Karena Eisner dianggap gagal memimpin Disney. Alasan kegagalan kepemimpinan Eisner versi Roy E. Disney dikarenakan hilangnya jiwa Disney. Masih ingat dengan tagline Disney, When Dream Come True? Di mana Disney memiliki goal untuk mewujudkan mimpi terliar kita yang kemudian diwujudkan dalam bentuk animasi. Sayangnya tagline Disney ini dianggap tidak dijiwai oleh Eisner. Terlihat dari model bisnis yang dikembangkan Eisner. Portofolio bisnis Disney-nya terdiversity ke berbagai bisnis yang tidak berhubungan dengan Disney secara langsung. Bahkan bisnis yang berhubungan dengan jiwa Disney terkesan dinomorduakan. Sebut saja seperti kasus penutupan studio animasi, resign-nya karyawan-karyawan animasi yang berbakat, dan terlalu berhemat dalam pengembangan Disney Park di California, Paris, serta Hong Kong. Roy E. Disney juga menyoroti kegagalan Eisner untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan mitra yang kreatif, terutama dengan Pixar, Miramax, dan perusahaan kabel yang mendistribusikan produk Disney. Nah, disinilah cerita Steve Jobs dan Disney mulai terhubung. Di awal 90-an, teknologi komputerisasi yang dimiliki Pixar dalam membuat animasi menarik perhatian Eisner. Dengan diskusi yang panjang dan melelahkan, pada tahun 1991, akhirnya Pixar yang semenjak 85 belum mengantongi margin, bekerja sama dengan Disney untuk memproduksi 3 film animasi. Di mana Pixar dengan keahlian memproduksi film akan bertindak sebagai produser dan Disney dengan kekuatan distribusinya akan bertindak mendistribusikan film tersebut. Perjanjian tersebut sebenarnya merugikan Pixar karena semua hak atas cerita dan serialnya dimiliki sepenuhnya oleh Disney. Disney juga mengutip biaya distribusi sebesar 12,5% dari pendapatan yang diperoleh atas film tersebut. Rugi banget ya kerjasama antara Pixar dan Disney ini. Namun karena untuk mendapatkan keuntungan, ya akhirnya Steve Jobs mau bekerja sama dengan Disney. Sukses dengan Toy Story dengan menyumbangkan pendapatan 360 juta US dollar. Begitu juga dengan 2 film hasil kerjasama dengan Disney lainnya. Melihat kesuksesan tersebut, Eisner ingin melanjutkan kerjasama dengan membuat 20 film animasi lainnya. Steve setuju dengan keinginan Eisner dengan syarat perjanjian awal yang disepakati direview kembali. Sayangnya Eisner tidak mau melakukan hal tersebut. Hubungan antara Pixar dan Disney pun memanas dan berakhir dengan putusnya kemitraan mereka. Disney berada dalam bahaya besar. Harian New York Times pada tanggal 30 Januari 2004 memuat berita tentang analis Wall Street yang meminta bertemu dengan eksekutif Disney dan mempertanyakan masa depan kerajaan bisnis tersebut dalam industri film animasi. Sayangnya tidak ada tanggapan dari Disney. Drama ini pun berakhir dengan penurunan Eisner sebagai CEO Disney dan pengangkatan Robert Iger sebagai penggantinya. Di hari pertama Robert Iger menjabat sebagai CEO, Iger memberikan pernyataan, "Kami bermaksud untuk bersikap disiplin dalam pendekatan kami terhadap struktur biaya dan investasi kami. Investasi yang dilakukan tidak hanya untuk mengembangkan internal, tetapi juga mengembangkan untuk mengakuisisi perusahaan lain. Kami tidak merasa perlu memperoleh aset hanya untuk menjadi lebih besar atau sekedar menyeberang ke bisnis baru. Kami siap untuk bergerak dengan bijak dan cepat untuk menanggapi perubahan cepat di pasar." Terasa ya perbedaan strategi antara Eisner dan Iger. Menjalankan strateginya, satu action penting yang Robert Iger langsung jalankan adalah berbicara dengan Pixar. "Hey Steve, gimana kabarnya? Saya punya ide yang luar biasa nih, yang pasti kamu akan sangat suka." Steve pun menjawab, "Hello Iger, selamat ya atas promosinya menjadi CEO. Apa tuh idenya?" Iger pun menjawab, "Bagaimana kalau Disney mengakuisisi Pixar?" Wow, sebentar. Ini mengagetkan sih. Saya pikirkan dulu ya. We'll be back to you soon.
Kurang lebih percakapan inilah yang dilakukan oleh Iger dan Steve Jobs. Beberapa waktu kemudian Steve mengundang Iger untuk mendiskusikan ide tersebut. Setelah saya pikirkan, banyak sekali cons yang membuat Pixar harusnya tidak mengambil tawaran akuisisi ini. Begitu Steve mengawali diskusinya. Namun, dari sedikit pros dari akuisisi ini, secara bobot akuisisi ini saya yakin akan membuat Disney ataupun Pixar memiliki sinergi yang bagus dan saling menguntungkan bagi kita. Saya coba berbicara dengan kolega saya dan kami akan menjual Pixar dengan 2 syarat. Syarat pertama, Pixar akan beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan Disney. Syarat kedua, Disney harus menghormati budaya kerja di Pixar. Robert Iger pun setuju dengan 2 persyaratan tersebut. Akhirnya 2 bulan setelah telepon pertama, Disney dan Pixar pun menikah dengan mahar 7,4 miliar US dollar. Akuisisi ini kemudian menjadikan Steve memiliki saham 7% di Disney. Saham perorangan terbesar yang dimiliki para pemegang saham di Disney. Dan dari sinilah awal pundi-pundi kekayaan Steve. Langkah pertama yang dilakukan Disney adalah mengangkat John Lasseter sebagai Chief Creative Officer dan Edwin Catmull sebagai Presiden Pixar dan Presiden Disney Animation Studio. Lasseter dan Catmull pun mulai melakukan culture transformation di Disney. Salah satunya adalah dengan membuat Story Trust, sebuah versi ringan dari Brain Trust dari Pixar. Story Trust ini adalah sebuah media di mana para sutradara, penulis storyboard secara reguler melakukan review project film yang sedang dikerjakan dengan memberikan catatan-catatan secara jujur. Hal ini berbeda dengan culture Disney sebelumnya, di mana para eksekutif seringkali melakukan micromanagement terhadap proses kreatif pembuatan sebuah film. Selain transformasi culture, transformasi bisnis strategi juga dilakukan. Kalau Anda perhatikan film-film Disney sebelumnya yang walaupun banyak bertema tentang putri, namun ternyata tokoh sentral putri tersebut tidak banyak mendapatkan porsi dialog karena putri Disney adalah tokoh ringkih yang perlu mendapatkan bantuan dari pangeran-pangeran hebat. Sedangkan kalau Anda perhatikan, film Disney setelah merger dengan Pixar lebih menceritakan putri Disney yang kuat. Lihat saja film Frozen, Moana, Raya and the Last Dragon, dan seterusnya. Dan mereka merubah formula dalam membuat sebuah cerita. Jika awalnya formulanya adalah once upon a time, pada suatu ketika, maka formula yang digunakan sekarang adalah will it be cool if, atau akan keren kali ya kalau bla bla bla. Perbedaan formula ini menjadikan proses kreatif menjadi semakin luas. Jika formula once upon a time berkisar di masa lalu yang akan terbatas pada benda-benda di masa lalu, maka formula would it be cool berkisar pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bayangkan saja saat formula once upon a time hanya berkisar tentang kuda yang hidup, maka formula would it be cool bisa berkisar tentang kuda besi, kuda yang bisa terbang, kuda yang bisa mengelilingi galaksi, dan seterusnya. Dari kesuksesan akuisisi Pixar inilah, Robert Iger semakin meyakini pandangan Roy E. Disney bahwa jiwa dari Disney adalah cerita dan karakter di dalamnya. Karena itulah Robert Iger memandang akuisisi atau membeli paten atas karakter dan cerita dari kompetitor lain menjadi penting untuk dilakukan. Itulah kenapa Robert Iger kemudian mengakuisisi Marvel di tahun 2009. Di tahun 2011 kemudian mengakuisisi Lucasfilm dan di tahun 2017 mengakuisisi Fox. Dengan ratusan karakter yang dimiliki dari Marvel maupun dari Lucasfilm, bayangkan cerita yang bisa dibangun oleh Disney. Itulah kenapa kekayaan Disney semakin bertumbuh waktu ke waktu. Satu hal menarik dari kisah ini adalah tentang transformasi culture. Berbagai research menjelaskan kegagalan terbesar akuisisi adalah masalah culture. Disney sebagai perusahaan besar, mereka punya culture-nya sendiri, dan Pixar juga punya culture-nya sendiri. Menariknya, Robert Iger mengakui kalau culture Pixar lebih unggul dari Disney, dan akhirnya Disney mengadopsi culture Pixar. Tak tanggung-tanggung untuk menginternalisasi culture tersebut, Robert Iger bahkan mempromosikan karyawan Pixar untuk menjadi eksekutif Disney. Masih ingat dengan John Lasseter dan Edwin Catmull?
Biasanya nih, pengalaman pernah 3 kali berada di organisasi yang diakuisisi, perusahaan yang mengakuisisi lah yang menginternalisasi culture-nya kepada perusahaan yang dibeli. Namun dalam kasus Disney ini tidak terjadi. Robert Iger dengan kerendahan hati tidak malu untuk diajari oleh perusahaan yang diakuisisi. Bagaimana dengan Anda? Apakah pernah punya pengalaman diakuisisi oleh perusahaan lain? Cerita dong suka dukanya diakuisisi perusahaan lain. Dan jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa berbagi ke orang lain ya. Karena dengan berbagi artinya Anda sudah bersedekah ilmu. Dan apakah Anda tidak menginginkan pahala yang terus mengalir walaupun Anda meninggal dunia? Karena sedekah ilmu yang Anda lakukan memungkinkan itu terjadi. Ingin terus mendapatkan cerita inspirasi? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Video podcast ini insya Allah akan terus hadir di hari Rabu dan Minggu jam 6 sore. Terima kasih. Assalamualaikum.